Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah apakah dirinya merasa menyesal ya? Atau nanti kita lihat tentang penyesalan di sini bagaimana, karena ini permintaan subscriber ya. Bertanya, Kak Ica, apakah ada penyesalan dari orang-orang yang pernah menyakitiku ya? Nanti kita lihat secara umum ya. Kalau kamu mau khusus silahkan hubungi kontak WA saya, tetapi di sini energi general. Jadi energi saya rangkum semuanya dari energi yang paling tinggi sesuai dengan energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan saja, dibuang saja, ataupun kamu bisa pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Apakah orang yang terkoneksi denganmu merasa menyesal akan perbuatannya? Kita lihat dulu apa yang terjadi ya. Apakah dia menyesal ataukah bagaimana ya? Ataukah ingin meminta maaf, ataukah bagaimana energinya saat ini? Queen of Wands, wow, dia menanti ya saat yang tepat untuk datang kepadamu ya. Dia merasa bahwa kamu tuh orang yang sekarang sudah berubah. Seven of Wands ya. Dia merasa bahwa kamu tuh orang yang tenang, tapi tidak murahan gitu. Jadi kamu tuh kayak macam seorang orang yang nggak membalas, tetapi kamu itu kuat secara mental ya. Mungkin di sini ada pernah dia meninggalkanmu, membuatmu terluka ya, Page of Pentacles. Dia ingin datang kembali, tetapi seolah-olah itu tidak bisa ya. Ini bicara tentang pengkhianatan, ataupun mungkin kondisinya tidak ada tanggung jawab atau meninggalkan. Wow. Ini bisa terjadi pada dirimu, bisa terjadi pada orang tuamu, bisa terjadi pada pasangan ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja ini di mana kondisinya, karena ini umum ya. Energinya juga bisa terbolak-terbalik, bisa kamu yang sekarang mengalami ini ataupun kamu yang melakukannya ya, sehingga orang di sana terluka. Oke, kita lihat lagi di sini. Two of Swords. Wow, di sini ada orang yang sudah tiada ya. Eight of Pentacles. Wah, Jasmine. Ada juga Page of Swords. Wow, di sini penyesalan ini terjadi karena ada karma yang sudah didapatkan. Pertama itu sakit, kedua dikhianati, yang ketiga mungkin kesulitan ekonomi atau miskin ya, terlilit hutang, dan keempat ada yang sudah meninggal tadi saya bilang ya. Tuh, dimana masa lalu dia sudah tiada, baru ada timbul penyesalan. Wah, saya kurang ini, saya belum minta maaf, saya nggak bisa ini, saya artinya ada menyalahkan diri sendiri ya. Ini mungkin kamu ya, ataupun dia yang mana pada saat hari terakhirnya dia belum minta maaf gitu, dia belum minta maaf kepadamu
Ya mungkin dia sudah pernah meminta maaf tetapi belum menerima maaf dari dirimu, sehingga ya itu dia menyesal. Karena di sini ada orang tua ya, orang yang lebih tua. Entah orang tua kamu atau orang yang lebih tua yang mana bentrok dengan dirimu dan ataupun pasangan ya, dan belum fokus membahagiakan kamu ataupun mungkin meminta maaf karena kesalahan-kesalahan dia di masa lalu karena ego dia. Ataupun mungkin kamu yang bentrok sama orang tua ya, dan orang tua akhirnya meninggal di mana kamu belum mengucapkan maaf ya, dan itu membuat kamu terluka sampai saat ini. Oke, kalau kita bicara sakit di sini ya, yaitu karena penyesalan. Ada beberapa yang pernah meninggalkanmu ya, akhirnya sekarang dia sakit, atau dia ngata-ngatain kamu miskin, kamu kere ya, akhirnya sekarang dia yang terlilit hutang ya. Dan ya kalau mau dibilang mempermainkan, ya akhirnya dia dipermainkan saat ini. Dia tidak tidak menghormati akan dirimu, akhirnya sekarang dia diabaikan oleh pasangannya. Dia selingkuh, akhirnya sekarang dia diselingkuhi. Nah, ini ada beberapa seperti itu, di mana karma yang pernah dia karma yang dia dapatkan, di mana ya sesuatu yang pernah dia lakukan di masa lalu kepadamu, yang akhirnya semesta balikan kepada dia, di mana kondisinya saat ini dengan pasangannya. Wow. Berarti di sini ada permohonan maaf ya kepadamu, walaupun mungkin dia masih ego. Ada beberapa yang masih ego tapi dia tahu akan kesalahan di masa lalu. Kita lihat lagi di sini. Ten of Swords, Two of Pentacles, King of Swords, The Star. Oke, bicara ini ya, saya merasakan di sini yang membuat dia ingin datang kepadamu ya, yang sadar akan kesalahannya, di mana di sini ada ketidakjujuran ya, entah dalam keuangan, entah dalam perasaan ya. Kalaupun yang positifnya juga di sini ada yang tidak jujur kepada kamu tentang perasaannya karena dia takut ya. Dia masih ada trauma dan luka batin, dan akhirnya ya mungkin sekarang kamu sudah pergi menjauh atau sudah menjadi milik orang, yang mana perasaan itu masih dia pendam. Ada beberapa yang menyukai kamu tetapi karena ketidak gentleman dia ya, ataupun mungkin kamu sendiri yang tidak bisa mengungkapkan perasaan, sehingga sekarang dia sudah mendapatkan pasangannya, dan ya kamu ataupun dia merana atau ya biarlah saya memendam rasa ini sendiri. Ketidakjujuran pada diri sendiri, yang mana ya berbohong bahwa saya baik-baik saja, padahal sebenarnya kondisinya tidak baik-baik saja. Di sini ada hutang piutang juga, di mana mungkin kemarin dia tidak jujur pada kamu. Saya ambil hutang di sini, saya ambil hutang di sini ya. Akhirnya sekarang diteror-teror pinjol, ada yang teror-teror pinjol ya. Terus juga mungkin dari segi keluarga ya, ribut-ribut masalah uang, dari segi sahabat ya, datang ke rumah nagi-nagi, bahkan dari pihak bank, yang mana tanpa sepengetahuan ya. Kak Ica, kenapa dari pihak bank tanpa ya itu, pokoknya intinya tanpa sepengetahuan pasangan, entah bagaimanapun caranya. Makanya tadi saya bilang ada manipulasi, ada pembohongan di sini, entah memalsukan data, tanda tangan ataupun apapun ya. Dan di sini juga ada ribut karena masalah warisan ya, masalah warisan dari orang tua ataupun ya pokoknya intinya warisan, entah tanah atau benda ya, atau rumah ataupun perhiasan, yang mana sudah dibagi tetapi malah ada yang memonopoli. Nah ini ya, jadi akhirnya ya seperti gitu, miskin ya, atau sekarang kondisinya lagi gak punya duit, ataupun malah dia sudah jual tanpa sepengetahuan saudara-saudara ya, atau dia agunkan ke bank dan akhirnya dia tidak bisa membayar dan harta warisan itu harus dilelang. Wah, ini repot ini ya, itu kan milik bersama gitu. Tapi ya ini yang terjadi, dia ingin minta maaf ya, apa daya sudah nggak bisa, karena mungkin kalian sudah ribut ya, dan udah bertengkar, udah jauh, udah nggak mau dengan dia lagi ya. Nah ini kalau bicara tentang penyesalan di sini tentang
tidak adanya tanggung jawab ini bisa di ayah ya, ayah, ibu ya, kamu menyesuaikan saja, ataupun pasangan ya, karena saya lihat di sini tidak ada tanggung jawab ya, mungkin di menelantarkan, tidak memberi nafkah, tidak tidak apa dibilangnya, mungkin cerai, berpisah gitu, dan tidak pernah mengunjungi kamu, tidak pernah tanya kabar kamu ya. Ini sebenarnya dalam hatinya tuh dia ada penyesalan, cuman dia malu. Ya, apakah kamu masih menerima saya sebagai ibumu, sebagai ayahmu ya, ataupun mungkin sudah pernah bertemu tetapi konflik ya, nggak ibaratkan nggak baik-baik saja dalam ketemu itu ya. Dan ada juga saya lihat di sini, eh, kamu kalau seandainya kamu terkoneksi dengan pasangan, ya pasanganmu lagi kondisi sekarat gitu, sekarat kantong kering, atau memang dia lagi sakit, dimana ya kamu yang harus menanggung semua beban-beban, tetapi kamu nggak ngeluh, kamu berani, kamu kuat, dan itu dia merasa malu untuk bisa datang kepada kamu dan keluargamu, terutama kalau sudah mempunyai anak. Dia malu, kenapa saya tidak menafkahi anak saya, tidak berjuang untuk keluargaku. Tetapi kamu hebat karena kamu bisa mengambil alih semua tugasku tanpa ada keluhan-keluhan. Wah, ini ya, dia merasa malu ya, karena seolah-olah dia tidak bisa apa-apa, seolah-olah dia itu pecundang ya. Nih malu, apalagi kalau di mata keluarga besar kamu, dia malu sekali. Jadi seperti gitu ya, dimana kalau tentang perasaan, kalau kita bicara tentang fitnah, di sini ada ya, bicara tentang fitnah. Di sini bisa teman kamu, bisa juga keluarga dan pasangan ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Ini bicara fitnah kalau sahabat ya, mungkin persaingan ya, masalah persaingan. Dari mungkin kalau teman ini mungkin dari karir ya, teman kantor ataupun apapun ya. Dia cerita-cerita kamu di bos ya, akhirnya mungkin kamu dikeluarkan, atau kamu sendiri nggak nyaman, akhirnya kamu resign ya. Karena ada fitnah-fitnahan yang nggak bagus dari orang-orang yang merasa bahwa adanya kamu tuh mereka terusik gitu ya. Dan kalaupun dari segi keluarga ya ada iri aja, mungkin nggak suka dengan kamu, jadi intervensi hubungan kamu ya, ataupun menfitnah ya. Wih, saya lihat dia dengan jalan dengan temannya cowok tuh, hati-hati ya, dia cerita sama adiknya, atau ya pokoknya intinya penyambung lidah yang nggak bagus, atau intervensi ya, bicara tentang keuangan, gaji dan lain-lain ya, yang mana harusnya kamu yang pegang tapi malah harus mereka gitu ya, yang masih harus mengatur gaji pasangan ataupun yang lainnya, mengatur wah ini dia boros ini gitu-gitu ya. Sehingga ya dia merasa menyesal juga ya, saya kenapa harus nggak boleh ikut campur, tapi karena ego dan sudah terjadi, jadi ya mereka pura-pura biasa aja gitu, padahal sebenarnya dia salah gitu kan, dia tahu dia salah, tetapi untuk meminta maaf itu susah. Bicara juga tentang pasangan di sini selingkuh ya, dia tahu dia salah, tetapi ya begitu lagi, dia kembali lagi ya untuk mengulangi, atau ya serasa biasa aja, bukan serasa apa yang dia lakukan tuh sudah benar gitu ya. Tapi sebenarnya dia malu ya, tetapi ya apa boleh buat, sudah terjadi, dan dia harus melindungi harga dirinya juga, sehingga dia berlaku atau berbuat ya biasa aja gitu. Kalau saya berbuat lagi nanti ya itu karena salah kamu ya. Ini ada orang yang menfitnah gitu, saya melakukan itu karena kamu yang salah, kamu yang salah, padahal dia tahu bahwa ya nggak usah terlalu mau disalahkan ke siapapun, saya lah yang salah gitu. Tetapi karena untuk membela dirinya ya, supaya tidak terhakimi ya, akhirnya dia memberikan alasan dimana mungkin kamu kurang perhatian, dia terabaikan atau ini itu, sehingga ya dia melakukan hal itu ya. Pokoknya untuk mencari pembenaran atas dirinya. Wah, banyak ya, tetapi ya itu karena ego, orang-orang ini hanya tahu dalam hati bahwa saya salah, tapi untuk mengungkapkan dan introspeksi diri karena ego dia masih tinggi susah. Nah makanya orang-orang ini tuh
stres dalam hidupnya, atau bahkan ada tekanan secara mental. Dan saya lihat di sini mereka sekarang kondisinya lagi sakit, dililit hutang atau miskin, atau barang-barangnya udah dilelang ya. Dan yang tadi saya bilang ada yang sudah meninggal ya. Karena meninggal dalam artian dengan penuh apa ya, kalau dibilang, kalau seandainya ini di kamu berarti dia menyesal sudah berlaku tidak adil kepada kamu sampai akhir hayatnya gitu, yang tadi saya bilang ya. Ataupun mungkin kamunya yang belum mengucapkan maaf kepadanya padahal dia sudah meninggal. Nah, ini kamu bisa menyesuaikan saja kalau bicara tentang kematian ya, karena ada karma di sini yang mana orangnya sudah tidak ada tetapi penyesalan itu masih ada dalam hati. Seperti gitu. Oke, jadi itu yang saya lihat ya, di mana dirinya sadar akan kesalahannya tetapi karena egonya sehingga menahan mulut dan kakinya untuk bisa datang kepadamu untuk meminta maaf. Dan semoga kamu bisa memaafkannya juga, saling memaafkan secara batin ya. Dan ya sama-sama saling mendoakan yang terbaik saja. Seperti gitu. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk koneksi inisial mereka yang terkoneksi denganmu dan dari koneksi zodiaknya. Saya mulai dulu dari inisial. Baik, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf P, huruf T, huruf W, E, C, I, Z, W, R, M, H, F, K, J, dan O. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf P, T, W, E, C, I, Z, W, R, M, H, F, K, J, dan O ya. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate di inisial, mungkin dari zodiak. Kita lihat koneksi zodiak. Oke, untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Taurus, Leo, Sagittarius. Ada juga bintang Cancer, Capricorn, ada bintang Libra, Aquarius, ada Scorpio, ada juga bintang Gemini. Jadi untuk koneksi dari zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Taurus, Leo, Sagittarius, Cancer, Capricorn, Libra, Aquarius, Scorpio, dan Gemini. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.